Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel YouTube kita The Millennials. Bersama saya Suwandi. Hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana sih cara menjual properti yang produknya itu sama semua gitu, mass market gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit dari kemarin yang saya informasi mengenai menjual properti high end. Mungkin di sana kalau kita baca, kita teman-teman dengar umum sih, ya emang itu udah kita jelasin juga, udah kita pahamin juga, bukan ya. Jadi saya bilang Anda harus jelaskan dari segi speknya, dari segi konsepnya. Maksudnya bukan menjelaskan seperti itu. Gini loh, menjual properti high end itu Anda tidak bisa memasarkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada umumnya, bukan. Tapi Anda harus menjelaskan poin-poin yang tidak ada. Contoh kemarin saya bilang Anda harus menjelaskan misalkan speknya marmer. Bukan berarti cuma bilang ini loh Pak, spek kita marmer loh Pak. Bukan. Tapi Anda harus menjelaskan kenapa sih spek kita marmer. Contoh, Pak ini spek kita marmer loh Pak. Dengan spek kita marmer, bangunan kita tuh akan terlihat lebih elegan, lebih mewah. Dan marmer ini fungsinya untuk membuat ruangan tuh lebih dingin. Jadi kan batu alam itu kan dia bisa mendinginkan suhu juga ya. Jadi fungsi-fungsi itu yang harus dijelaskan. Jadi percuma juga kalau Anda menjual properti high end, terus seperti yang kemarin saya jelasin cuma didengerin, ya udah jelasinnya iya Pak, kita punya spek marmer loh Pak. Terus kita punya konsep ini, punya danau sebesar ini. Terus kita punya ini speknya dari luar negeri tanpa dijelaskan secara detail, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi Anda kalau biasa kan kalau Anda menjual properti biasa itu kan yang jelaskan ya konsepnya, cara bayar itu detail. Nah enggak, tapi kalau menjual properti high end yang Anda detailkan itu adalah kelebihan Anda. Pak kita punya botanical park sekian hektar. Nah bukan stop di situ aja, tapi jelaskan dengan ada botanical park ini menjadikan hidup Anda itu lebih berkualitas, misalkan lebih nyaman, lebih sehat, lebih banyak kegiatan. Jadi hal-hal itu yang harus dijelaskan ya supaya nggak miss ya. Jadi banyak juga masukan dari teman, karena ketika Anda menjual properti high end, hal-hal seperti itu penting karena orang membeli properti high end bukan masalah duit, tapi masalah apa yang didapatkan dari properti tersebut. Itulah yang Anda harus jelaskan. Oke. Nah, kita masuk ke topik hari ini. Kalau misalkan produknya mass market, bentuknya sama semua. Apartemen, misalkan rumah subsidi, apartemen 300 jutaan, apartemen FLPP, apapun itulah, pokoknya semua sama. Lu jelasin, kita ada kolam renang di sebelah sana juga, fisiologi PS ada function room, semua juga ada, gym juga ada tempat lain. Terus apa yang membedakan? Nah, pertama mungkin yang bisa Anda jelaskan di sini adalah lokasi ya. Pasti kan tidak mungkin semua lokasi itu sama. Ada yang lokasinya di pinggir tol, ada yang lokasinya agak jauh, ada yang lokasinya mungkin di pusat kota tapi nggak dekat dengan akses tol. Jadi yang pertama yang mungkin bisa membedakan diferensiasi produk Anda itu adalah lokasi. Jelaskan secara lokasi. Lokasi kita nggak bagus Pak, lokasi dia bagusan jalan tol. Nggak semua lokasi pinggir tol itu bagus ya. Ada juga lokasi yang nggak jauh dari tol itu lebih bagus. Jadi tergantung Anda menjelaskan bagaimana kelebihan produk Anda dari segi akses. Nggak dekat dengan tol, tapi dekat dengan mall. Itu kan salah satu kelebihan juga. Nggak dekat dengan tol, tapi dekat dengan akses pendidikan. Itu kan kelebihan juga. So, itu yang penting. Jadi, diferensiasi lokasi. Yang kedua, cara bayar. Mungkin di properti Anda saat ini cara bayarnya bisa cicilan 100 kali misalkan. Atau mungkin DP-nya ringan atau bahkan tanpa DP. Nah, itu yang harus Anda jelaskan kepada konsumen. Kita mempunyai cara bayar yang ringan, bla 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 bla. Nah, itu jelaskan. Yang ketiga, komunitas. Mungkin salah satu apartemen Anda itu berada di lokasi yang banyak berkumpul para komunitas milenial. Contoh misalkan apartemen Anda berada di pusat perkotaan atau pusat bisnis. Nah itu juga harus bisa menjadi keunggulan proyek Anda gitu ya. Terus misalkan juga properti Anda ini developernya top 5 Indonesia. Nah itu keunggulan bahwa kita adalah developer yang terjamin, yang sudah tahu track record-nya, pasti dibangun. Nah itu juga bisa menjadi diferensiasi dari produk Anda. So banyak sekali yang bisa Anda jelaskan di situ. Pada poinnya kalau Anda menjual mass market, Anda harus pintar-pintar mencari perbedaan antara proyek Anda dengan proyek orang lain. So Anda itu harus tahu tuh kompetitor Anda itu keunggulannya apa, kekurangannya apa. Nah
sebagai sales juga harus tahu hal seperti itu ya. Jadi jangan cuma taunya menjual, tapi nggak tahu tuh kompetitor tuh lagi ada apa. Tiba-tiba dibandingin asal ngecap. Nah ingat loh ya, sekarang tuh konsumen tuh lebih pinter daripada kita. Dia bisa mencari informasi dari luaran sana. Lu menjelaskan apapun, ketika dia tahu Anda berbohong, maka kredibilitas Anda dipertanyakan. Kemungkinan Anda untuk jualan itu akan kecil karena dia melihat wah ini sales ngomongnya sembarangan tanpa ada fakta. Pas di cross check ternyata salah ngomongannya. Nah itu nggak benar juga. So sebelum Anda menjelaskan, Anda harus cari tahu dulu kompetitor Anda seperti apa supaya Anda tahu nih keunggulan proyek itu apa. Dan poin yang paling penting, jangan pernah menjelekkan kompetitor orang lain ya. Saya tidak pernah mengajarkan kepada tim saya untuk menjelekkan kompetitor karena sekarang konsumen itu lebih pintar. Jadi paling elok adalah kita ngomongnya, Bapak mungkin lebih bijak, Bapak bisa cek deh kompetitor di sana seperti apa. Saya cuma bisa menjelaskan bahwa produk kita adalah kelebihannya A, B, C, D, E. Di luar sana saya tidak tahu seperti apa. Yang saya dengar begini, tapi Bapak bisa cek sendiri gitu loh. Karena kan Bapak udah zaman digital ya, bisa cari sendirilah kira-kira. So kira-kira begini aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang sedang menjual proyek-proyek mass market. Semoga bisa jualan banyak dengan kondisi seperti ini. Tetap semangat, tetap berjuang. Salam closing, salam The Millennials.